sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang dasar-dasar pembenaran atas suatu perbuatan melawan hukum. Kelompok kami terdiri dari saya, Michael Stephen Sitohang, lalu ada Alvin Luki F, lalu ada Ahmad Aldo Syaroza. Apa itu alasan pembenaran? Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar juga bagian dari alasan pengecualian pidana. Alasan pengecualian pidana terdiri dari alasan pembenar dan alasan pengecualian kesalahan. Definisi alasan pembenar adalah perilaku tertentu yang dapat menyebabkan tindak pidana. Ketika keadaan tertentu timbul perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Perilaku ini kemudian kehilangan karakter ilegalnya. Karena tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak lagi melawan hukum. Ada 5 alasan pembenaran. Yang 4 diantaranya dapat ditemukan di KUHP dan 1 berasal dari peradilan. Pertama adalah force majeure, yang sebagai keadaan mendarurat, yaitu keadaan memaksa. Lalu ada cuaca buruk. Yang ketiga ada perintah resmi yang kompeten. Keempat adalah regulasi hukum. Dan kelima adalah kurangnya ilegalitas materi. Dasar pembenar pertama adalah force majeure sebagai keadaan darurat. Hal ini diatur dalam pasal 40 KUHP. Hal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana jika ia telah melakukan suatu perbuatan yang terpaksa dilakukannya karena force majeure. Force majeure sebagai keadaan darurat adalah bahwa di satu sisi Anda memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan di sisi lain Anda memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Proporsionalitas dan subsidiaritas juga berperan di sini. Sebuah penilaian terkenal di mana ada force majeure sebagai keadaan darurat adalah penilaian Opticien. Ini menyangkut peraturan tentang penutupan toko di Amsterdam. Namun seorang ahli kacamata tidak mematuhi ini. Seorang pria datang yang kehilangan kacamatanya. Karena urgensi, ahli kacamata memutuskan untuk membantu pria itu, meskipun ada klaim bahwa itu tidak memungkinkan dia untuk membuka tokonya. Ahli kacamata dituntut untuk ini. Meskipun demikian, ia berhasil memanggil force majeure dalam keadaan darurat. Dalam kasus ini disebutkan di atas. Kepentingan dalam membantu orang yang membutuhkan melebihi kepatuhan dengan persyaratan hukum dari klaim tersebut. Cuaca buruk. Dasar pembesar kedua adalah darurat. Hal ini diatur dalam pasal 41 ayat 1 DCC. Ini menyatakan bahwa orang yang melakukan suatu fakta yang disediakan oleh pembelaan yang diperlukan atas tubuh sendiri atau orang lain, kehormatan atau properti terhadap serangan langsung yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa melakukan tindak pidana di mana Anda harus membela orang lain atau diri Anda sendiri tidak dapat dihukum. Dalam penghakiman 2014 itu adalah pembebasan dari serangan karena cuaca buruk. Dalam situasi yang relevan, tersangka membela diri dari tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, ia dibebaskan dari perbuatannya karena itu bukan merupakan suatu tindak pidana dengan membela tubuhnya sendiri. Selanjutnya adalah perintah resmi yang kompeten. Dasar pembenar ketiga adalah perintah resmi yang berwenang. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1. Ini menyatakan bahwa orang yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan perintah resmi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang tidak dipidana. Pikirkan, seseorang yang harus menerobos lampu merah atas perintah polisi. Tidak ada kriminalitas di sini karena dia diberi wewenang untuk menerobos lampu merah atas perintah resmi polisi. Bagaimanapun, polisi harus tiba di tempat kejadian sesegera mungkin. Selanjutnya ialah regulasi hukum. Dasar pembenar keempat adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam pasal 42 DCC. Hal ini menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dasar ini menyerupai perintah resmi yang berwenang. Impunitas dijamin bagi mereka yang bertindak secara langsung atau tidak langsung atas kewenangan pemerintah. Pikirkan seseorang petugas polisi yang macet tersangka dengan mobil. Kerusakan mobil akibat perbuatan tersebut disebabkan karena agen memenuhi peraturan perundang-undangan, yakni penangkapan tersangka. Alasan ini membenarkan tindakan tersebut dan karena itu tidak dapat dihukum. Dan yang terakhir adalah kurangnya ilegalitas materi. Dasar pembenar yang terakhir adalah tidak adanya ilegalitas material. Dasar ini tidak ditetapkan dalam hukum tetapi muncul dalam hukum kasus.
Artinya, orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana apabila tujuan tindak pidana itu lebih baik dipenuhi dengan melakukan pelanggaran pidana, sekalipun perbuatan itu melawan hukum. Sebuah penilaian terkenal di mana ada kurangnya ilegalitas materi adalah keputusan dokter hewan Huis dari tahun 1933. Seorang dokter hewan membawa sapi yang sehat ke dalam kontak dengan sapi yang terinfeksi. Biasanya ini bisa dihukum. Dokter hewan melakukan ini sehingga sapi yang sehat akan mengembangkan antibodi terhadap infeksi. Namun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa dokter hewan tidak bersalah, bahkan jika tindakannya bertentangan dengan hukum. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua untuk pendidikan kita ke depan. Cukup dari kami, sekian. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.